Shalom, selamat pagi sahabatku, saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali rasanya saya, Dedi Sinurat, bisa kembali hadir untuk menemani saudara semua di pagi hari ini. Dalam kita juga boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan dan juga bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dan minta hikmat pimpinan dari Tuhan. Mari sahabat saudara kasih Tuhan dimanapun berada, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, ucap syukur Tuhan di kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk juga boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Dan Kau juga berkati setiap pendengar-pendengar video ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik sahabatku dan juga saudaraku dimanapun berada yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 29. Amsal pasal 29 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Dedi akan membacakan untuk sahabat dan juga saudaraku. Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, menghancurkan dan juga memboroskan harta. Ayat yang keempat, dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Ayat yang ketujuh, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengecaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tidak ada ketenangan. Ayat yang ke-10 dikatakan bahwa orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Ayat yang ke-12, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Ayat yang ke-14, raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tatahnya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Nah, saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di pagi hari ini Dedi akan membagikan renungan kita. Dan Dedi memberikan sebuah judul, yaitu tentang hikmat untuk menerima teguran. Hikmat untuk menerima teguran. Nah, sahabatku, saudaraku dimanapun berada, salah satu hal yang paling tidak disukai banyak orang yaitu adalah sebuah teguran. Bahkan kita mungkin tidak suka dengan namanya teguran. Tetapi kalaupun kita mengerti ya bahwa teguran itu tentunya sangat bermanfaat loh bagi kita. Teguran itu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Tetapi tetap saja kebanyakan orang sulit menerima teguran. Dan nas di pagi hari ini menekankan bahwa betapa pentingnya menerima suatu teguran itu. Kenapa? Karena jika kita menolak dan tidak mau mendapat teguran, maka kita akan diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Dalam ayat yang pertama kita lihat di sini, siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi buat sahabat, buat saudara dimanapun berada di pagi hari ini yang sedang menyaksikan video ini, mungkin saat ini sedang ditegur. Jangan diabaikan itu semuanya, karena itu sangat bermanfaat. Karena itu juga adalah merupakan kasih dari Allah yang boleh juga memberikan kasihnya kepada kita semua lewat teguran tadi. Banyak manfaat, sisi positif di sana. Nah, lalu kita kalau melihat selanjutnya,
orang yang melakukan kejahatan sepertinya sering lolos ya dari jeratan hukum. Banyak orang yang jahat, banyak penjahat yang seakan-akan kayaknya mereka lolos dari jeratan hukum. Tapi sahabatku, saudaraku, di pagi hari ini mereka tidak lolos begitu saja dari jerat hukum. Namun pada akhirnya juga nanti orang jahat itu akan terjerat oleh pelanggarannya. Dalam ayat yang ke-6 di sini dikatakan bahwa orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya. Jelas dikatakan di situ. Dan jadi di sini kenapa gitu kan? Kenapa orang yang jahat ini mereka tidak akan lolos dan mereka pasti akan terjerat oleh pelanggarannya? Karena atau juga sebab Allah kita itu adil. Allah itu adil, sahabatku, yang akan memberikan hukuman setimpal, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau orang akan menuai apa yang akan ditaburnya. Jadi sangat jelas Allah itu adil. Walaupun orang fasik dapat lolos dari hukum pemerintah, ia tidak akan lolos dari hukum Allah. Sekali lagi sahabatku, dikatakan bahwa walaupun orang fasik ini dapat lolos dari hukum pemerintah, tetapi ia tidak akan lolos dari hukum Allah. Prinsip ini juga tidak hanya berlaku kepada orang fasik, tetapi juga berlaku kepada orang yang percaya. Contohnya Yakub. Yakub menipu ayahnya tentang berkat kesulungan. Kemudian ditipu oleh ayah mertuanya dengan memberikan Lea sebagai ganti Rahel menjadi istrinya. Jadi kita sangat melihat jelas di sini. Ketika Yakub boleh menipu ayahnya dengan kesulungan, hingga akhirnya juga dia ditipu oleh ayah mertuanya. Dia menginginkan Rahel, tapi yang diberikan adalah Lea. Sahabatku dimanapun berada, ingat, jika kita ingin mendapatkan tuaian yang baik, maka kita harus memberikan taburan yang baik. Lalu kita juga melihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-12, dikatakan di sini, kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Jadi jelas, pemerintah itu adalah merupakan faktor penentu yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rakyat. Jika pemerintah yang memperhatikan kebohongan tadi, maka semua pegawainya akan melakukan hal yang sama. Dan jika sudah demikian, niscaya nantinya pemerintahannya itu akan runtuh. Di sini bukan hanya main-main, tetapi jelas dikatakan bahwa kalau pemerintah mempraktikkan kebohongan, pegawainya juga akan menjadi orang yang fasik dan semuanya pemerintahannya akan runtuh. Tetapi ada hal yang membahagiakan tentunya. Ketika raja atau pemerintah yang menghakimi orang yang lemah dengan adil, tahtanya akan kokoh. Raja yang tidak adil tentu tahtanya akan runtuh. Tetapi raja yang adil, pemerintah yang adil, itu akan kerajaannya, pemerintahannya akan tetap kokoh. Di ayat ke-14 kita bisa membaca di sana, raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tatahnya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Amin. Tentunya bukan hanya setahun 2 tahun, tapi selama-lamanya pemerintahan itu akan tetap kokoh, tidak akan runtuh. Tetapi jika raja itu adil atau pemerintahan itu adil. Nah, jadi tidak hanya berbicara soal kita menerima teguran, kita mau tidak mau gitu kan. Tetapi kita harus berhikmat untuk menerima teguran itu sendiri. Lalu kita juga berbicara di sini bahwa bukan hanya orang fasik saja yang dihukum oleh Tuhan. Siapapun, bahkan orang percaya pun bisa. Seperti Yakub contohnya tadi. Lalu dalam pemerintahan juga, kita berharap di negara kita, pemerintahan kita semuanya boleh berlaku secara adil, sehingga nanti pegawai-pegawainya juga adil semuanya, dan pemerintahan kita, negara bangsa kita ini Indonesia bisa tetap kokoh selama-lamanya seperti janji Tuhan ini tadi. Amin, sahabat, tentunya. Nah, selanjutnya juga kita sebagai orang tua nih. Jadi kita sebagai orang tua nih ya, gitu kan. Kita juga wajib loh mendidik anak-anak. Kita juga wajib memberikan teguran dan disiplin. Kenapa? Supaya anak-anak itu dapat memiliki hikmat. Dalam ayat yang ke-15 ini dikatakan, benar sahabatku, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan itu akan mempermalukan ibunya. Jadi jangan biarkan anak-anak kita mungkin melakukan hal-hal kesalahan. Kita harus tegur dia, tegur dengan hikmat, tentunya dengan bijak, sehingga anak-anak kita tidak mempermalukan dari kita semuanya. Kalau di ayat yang sini dikatakan bahwa mempermalukan ibunya. Jadi tegurlah anak-anak kita, supaya juga nantinya anak-anak kita tidak akan mengalami namanya kehancuran, tidak mengalami namanya kebinasaan, seperti yang terjadi pada salah satu anak Daud yang
yang bernama di situ adalah Adonia. Mari sahabatku dimanapun berada, kita bisa menerima teguran dengan penuh hikmat tentunya. Mengambil semuanya dengan positif. Mungkin saat ini sahabat saudara sedang mengalami atau juga sedang ditegur. Jangan mengabaikannya. Karena di situ ada kasih Tuhan, kasih Allah untuk kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur di pagi hari ini boleh belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, dan ampuni kesalahan kami Tuhan yang hingga saat ini mungkin kami masih tidak bisa menerima teguran atas hidup kami. Kami mau Tuhan menerima setiap teguran dari orang tua kami, bahkan dari orang lain dengan penuh hikmat-Mu Bapa. Terima kasih, pakai hidup kami juga sepanjang hari ini untuk boleh menjadi berkat-Mu, dan Kau juga boleh memimpin hidup kami dalam perkataan, pikiran, perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabatku dan saudaraku dimanapun berada telah share video ini. Dan pastinya kita akan bertemu kembali dalam video-video lain dalam merenungkan kebenaran-kebenaran firman yang lainnya. Akhirnya saya pamit dari ruang sahabatku dan juga saudaraku. Sampai jumpa tentunya. Tetap semangat, tetap pancarkan terang-Mu. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.